21 minimum untuk calon. Walau sudah ditindas habis berkali-kali. Tolong Bapak dengarkan, tolong Bapak simak baik-baik, dan tolong ditindaklanjuti segera. Yang pertama, kami meminta agar pemerintah, khususnya DPR, membatalkan rancangan undang-undang pilkada. Setuju kan teman-teman? Kemudian yang kedua, kami meminta dibatalkan, bukan untuk hari ini aja ya Pak. Kami meminta dan menuntut DPR agar mentaati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PU/22/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PU/22/2024. Sepakat teman-teman? Yang ketiga, kami juga menuntut agar KPU segera mengeluarkan PKPU yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Setuju teman-teman? Peringatan darurat. Darurat. Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Sekali lagi, 1 hari. Hari Selasa, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat resmi. Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil hompimpah para elit. Setidaknya memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam pilkada. Tapi semuanya batal, bubar. Besoknya DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke aturan lama. Sedangkan usia kandidat diputuskan mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang berusia 30 tahun saat dilantik. Sehingga memungkinkan Kaisang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol bisa maju dalam kontestasi. Niatnya juga sudah tidak baik sejak awal. DPR mau menyiasati putusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat dan final, berlaku untuk semuanya. Bikin undang-undang dalam sehari mustahil ada naskah akademiknya, tidak mungkin ada sosialisasi rancangannya dulu. Apalagi mendengarkan aspirasi dan partisipasi kita sebagai rakyat. Ini bukan tentang Anies, Ahok, Kaisang, atau PDI Perjuangan. Mula-mula ini tentang bagaimana proses bernegara dilaksanakan dengan potong kompas sehingga melecehkan nalar wajar kita sebagai warga negara. Teman-teman, peringatan darurat ini perlu kita sebarkan. Pertama, karena kita marah dan berhak untuk itu. Kedua, supaya sebanyak-banyaknya orang tahu apa yang terjadi di gedung DPR bukan rapat untuk kepentingan rakyat. Presiden dan DPR harus menghentikan segala upayanya menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Jika DPR dan pemerintah mau merevisi tanpa berpatokan kepada putusan MK, ini rentan dianggap pembangkangan konstitusi. Dan saya cemas, pembangkangan konstitusi ini bisa berujung dengan pembangkangan sipil. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dani Subasudi, tim 088 dari kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Anjara, saya dari kelas 2024C, tim saya 117. Hai, nama aku Diana Wardani, tim kelas 8 SD dari kelas 2024C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang RUU Pilkada. Di samping saya ada
Perkenalkan, saya Atika Fuadi Abdirrahman, selaku aktivis mahasiswa, Wakil Ketua Umum Himpunan Prodi S1 Pendidikan IPS. Nah, Mbak Tika ini juga ikut demonstrasi saat RUU Pilkada ya Mbak ya? Bisa dijelaskan Mbak, gimana sih pengalaman Mbak Tika waktu demonstrasi kemarin? Oke, baik. Untuk pengalaman sendiri, yang pertama seru juga ya dalam hal demonstrasi. Kita bisa turun aksi. Yang kedua, banyak sekali pelajaran ketika kita turun aksi itu tadi. Karena juga selain kita memberanikan diri, di situ kita juga banyak pengalaman. Seperti sebelum demo, kita tentunya melakukan kajian. Yang dimana kajian itu tadi yang bakal kita bahas ketika kita turun aksi itu tadi. Jadinya kalau kita lihat pengalaman, yang pertama juga seru, dan di situ kan kita bertemu dengan mahasiswa yang lainnya tentunya, karena kemarin demo yang aku ikutin itu bersama BEM Nusantara. Jadi kita bersama-sama untuk berangkat ke gedung DPRD Jawa Timur itu tadi. Tadi kan Mbak Tika juga menjelaskan bahwa ada kolaborasi dari pihak mahasiswa dengan BEM Nusantara ya Mbak ya? Iya. Jadi apa sih Mbak penyebab mahasiswa itu turun tangan di demo? Jadi kita berkolaborasi dengan BEM Nusantara untuk melakukan demo di gedung DPRD Jawa Timur ini tadi. Terus yang apa sih penyebab kita semua mahasiswa ini sampai turun ke jalan? Tentunya kita membahas tentang RUU Pilkada yang dimana di situ direvisi. Sedangkan yang direvisi tersebut tanpa sepengetahuan dari masyarakat, yang dimana di situ masyarakat tidak terima karena transparansinya dari DPRD-nya juga dan juga dari MK. Di sini kita juga menyusun di pasal 7 yang bahas tentang batas minimal usia. Jadi kita sebagai mahasiswa untuk mengaspirasikan dari masyarakat keganjalannya untuk hal tersebut. Jadinya kan banyak masyarakat yang mengganjal di revisi RUU ini tadi, tapi masyarakat tidak berani ataupun tidak mau ikut campur di pemerintahan ini tadi. Kita sebagai mahasiswa, kita juga harus berani mengaspirasikan itu tadi. Jadi kita melalui demo ataupun menyampaikan aspirasi ketika kita turun aksi itu tadi. Di situ kan memang di revisi RUU ini terlihat hanya biasa saja ataupun sepele. Tapi dari dampak adanya RUU ini tadi bakal berdampak besar bagi kemajuan bangsa ini. Gitu. Jadi kalau kita tidak maju sebagai mahasiswa, mereka bakal tidak tahu kesalahannya mereka di mana. Gitu. Terus juga ketika kita turun jalan aksi ini tadi, kita mengaspirasikan dan juga bakal menuntut untuk DPRD akan menyampaikan ke DPRI dari tuntutan hal tersebut. Ternyata juga ada fun fact nih dari revisi UU Pilkada itu tentang apa saja sih Mbak fun fact-nya? Jadi yang pertama gini, yang fun fact yang sedang terjadi ketika waktunya sangat cepat sekali untuk merevisi, itu kurang lebih dari 7 jam langsung direvisi diganti tadi. Itu kan sangat cepat sekali ya kalau kurang lebih dari 7 jam. Itu ya sangat terkejut juga sih ya, kenapa kok langsung direvisi pada saat itu juga. Sangat mengganjal ya Mbak. Iya, tentunya banyak hal yang sangat mengganjal pada peristiwa RUU Pilkada ini. Makanya di situ kan itulah penyebab demo kita, cukup banyak hal-hal yang mengganjal di sini. Sampai kan di mana-mana juga melakukan aksi kan, tidak hanya di Surabaya saja, tapi juga di Jakarta, di Jawa Tengah juga banyak sekali mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi masyarakat ini tadi untuk keganjalan-keganjalan yang sedang terjadi. Tadi juga disebutkan Mbak, ternyata ada keganjalan ya Mbak dari RUU Pilkada tersebut. Apa sih Mbak keganjalan yang mengharuskan mahasiswa itu turun? Oke. Yang pertama, keganjalan dari mahasiswa ini tidak transparansi, yang dimana ketika mereka merevisi itu banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Yang pertama, dan yang kedua, di situ pasal 7 yang bahas tentang batas minimal usia.
Sedangkan di RUU sebelumnya tidak membahas tentang minimal usia gitu. Lah, sedangkan yang sekarang terjadi itu dirubah. Disitulah yang menjadi keganjalan dari masyarakat dan juga mahasiswa tadi yang dimana mahasiswa untuk memberanikan diri untuk turun ke jalan untuk mengaspirasikan dari keganjalan masyarakat tersebut. Mungkin dari pengalaman demonya Mbak Tika sendiri itu apa sih Mbak yang bisa ditarik kesimpulannya dari pengalaman tersebut, Mbak? Oke, dari pengalaman demo aku di turun aksi ini, yang pertama di sini kita sebagai mahasiswa berani untuk mengaspirasikan apa yang sedang terjadi gitu kan. Tidak semua mahasiswa berani untuk turun jalan gitu. Dan yang kedua, kita banyak pengalamannya ketika kita tahu ada kajian-kajian itu tadi, terus kita bisa langsung mengimplementasikan ke turun ke jalan itu tadi. Yang ketiga, kita juga bisa mendapat relasi dari teman-teman mahasiswa universitas lainnya juga. Terus juga yang keempat, kita bisa mendalami dalam kasus RUU ini tadi. Terima kasih ya Mbak sudah berbagi pengalaman, terus sudah menyempatkan hadir dalam kelompok kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menggeruduk gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka menggelar aksi buntut dari sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah sekitar 1 jam berorasi dan tak kunjung ada anggota DPRD yang menemui, situasi sempat tegang saat massa bersitegang dengan petugas keamanan. Ketegangan mereda setelah perwakilan anggota DPRD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersedia bertemu dengan massa. Mereka menyatakan komitmen untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR RI. 2 anggota DPRD tersebut bahkan disumpah dengan Al-Quran oleh perwakilan mahasiswa sebagai tanda keseriusan mereka.
Saya tak guyu sih. Aku orangnya suka itu bercanda, Mbak. Soalnya saya Kalau